Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hakikat fisika. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud sains dan apa sih yang dimaksud dengan fisika. Sains merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi. Salah satu cabang sains adalah fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis yang artinya alam. Jadi fisika itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat fisika. Hakikat fisika itu adalah yang pertama sebagai produk, yang kedua sebagai sikap, dan yang ketiga sebagai proses. Fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip hukum, rumus, teori, dan model. Yang pertama adalah fakta. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya tentang sesuatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah pelangi terdiri dari beberapa warna. Itu merupakan salah satu fakta. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Contohnya adalah kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Yang ketiga adalah prinsip. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. Contohnya, udara yang dipanaskan akan memuai. Ini adalah contoh prinsip sains yang menghubungkan konsep udara, panas, dan pemuaian. Yang keempat adalah hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Contohnya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat dirubah bentuknya. Itu merupakan contoh hukum kekekalan energi. Yang kelima adalah teori. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Contohnya adalah teori atom. Atom terdiri atas inti, proton, dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Yang keenam adalah rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita juga dapat melihat saling keterkaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel. Yang terakhir adalah model. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Contohnya adalah model atom Bohr yang membantu untuk memahami teori atom.